Foodies, perut masih aman atau udah lapar maksimal? Kayaknya jajan kuliner Minang paling cocok nih ya. Dari kepulan asap dan aromanya sih udah kebaca ini apa. Yuk kita cobain sate padang yang katanya paling lazis sekota Bogor. Apa iya? Mande. Orang mah kipas tuh pakai duit kali ya. Ini pakai sate masa. Ada angin-angin ini Foodies. Yang ada mah kenyang lama-lama. Tapi ini kalau dilihat-lihat ini tuh sebenarnya macam-macam tuh. Serupa tapi tak sama. Sate Padang Ajo Soldi ini punya 3 pilihan bagian sapi. Ada lidah, daging, serta jantung. Walau bentuknya 11-12, tapi masing-masing punya cita rasa dan tekstur yang berbeda ya Foodies. Nah, penasaran kan? Nah, udah ada udah juga di sini. Kita mau bakar-bakar. Sate Padang Ajo Soldi. Ini dari tahun 94 udah terkenal banget di sini. Aku mau langsung bakar aja nih udah semuanya deh. Menu yang satu ini emang sering dihidangkan atau cocok buat disantap di sore dan juga malam hari. Apalagi kalau hujan-hujan kayak begini. Makanan yang berkuah emang paling pas ya. Bentar. Sate Padang berkuah. Lah iya, kan sate Padang emang pakai kuah. Meskipun gak encer dan gak sebanyak kuah mie ya Foodies. Selain sate, ada juga pilihan menu lainnya nih Foodies. Ada soto Padang, nasi goreng Padang, ketupat sayur, dan masih ada pilihan masakan Padang lainnya. Cap, cip, cup, mana daging, mana lidah, sama semua Foodies. Tapi aku inget-inget soalnya tadi kata udahnya ini yang jantung, lidah, daging. Kita coba dulu. Sepintas emang kayak sama banget ya, apalagi kalau udah kecampur kuah. Susah banget buat bedainnya, ukuran potongannya pun sama nih Foodies. Jadi ini bumbunya kan udah rempah-rempahnya ya. Begitu masuk ke mulut, berasanya kayak gurih, pekat, tapi lama-lama aftertaste ada pedas-pedasnya Foodies. Tenggorokannya anget, jadi pedasnya itu lebih ke kayak lada gitu-gitu loh. Terus ternyata di lidahnya ini juga gurih, jadi lidahnya udah dibumbuin juga Foodies. Nggak cuman di bumbu luar, di satenya sendiri itu udah berbumbu. Olahan masakan Minang emang identik sama pedas, jadi udah pasti ya sate Padangnya bakalan ada pedas-pedasnya meskipun sedikit. Nah Foodies, tingkat kepedasan kuah sate itu kan biasanya berbeda-beda ya di setiap tempat. Nah kalau di sini pedasnya masih bisa diterima lidah, terutama yang level pedasnya belum tinggi. Jadi sate Padang ini emang beda-beda dilihat dari bumbunya. Kalau misalnya sepintas cuma beli sate Padang doang, ya udah output rasanya itu hampir sama sebetulnya, yang coklat sama yang agak puding. Cuman itu lebih nunjukin daerah doang gitu Foodies. Kalau aku ya awam ya, mungkin orang Padangnya tapi lebih tahu. Katanya kalau rasanya yang dari Pariaman lebih begini, yang dari Bukit Tinggi lebih begini. Karena kan rempahnya itu kalau dari lidah-lidah Minang itu udah tahu bedanya apa. Tapi kalau kita ya penikmat makanan mah, yang penting enak-enak aja. Ternyata rempah yang dicampur tuh juga beda loh Foodies. Jadi kuah sate Padang itu merupakan campuran tepung beras, tepung kanji, ketumbar, bawang putih, lengkuas, serai, dan cabai merah. Nah cabai untuk kuah Pariaman itu lebih banyak, makanya warna kuahnya juga lebih merah Foodies. Bedanya dengan sate Padang panjang atau Bukit Tinggi yang diberikan tambahan kunyit, makanya kuahnya berwarna kuning tuh Foodies. Dan di sini tuh potongannya menurut aku gede-gede ya, lihat. Meskipun dalam satu tusukan itu isinya 3, tapi potongannya gede. Jadi begitu masuk ke mulut udah berasa banget si lidahnya ataupun yang lainnya nih. Bener sih Foodies, sate Padang Pariaman ini emang lebih pedas dibanding sate Padang lainnya. Lama-lama pedasnya makin berasa nih. Apalagi kalau udah makan satu porsi, aduh pedes banget. Bukan di mulut tapi ya kayak lebih pedes hangat di tenggorokan gitu Foodies. Tadi awalnya aku pikir ini lidah apa daging ya, kok kayaknya ada serat-serat dagingnya. Ternyata memang agak sedikit serat-serat di lidahnya. Cuman dari tekstur lidah ini kenyal banget. Ada serat tapi kenyal. Kalau daging ada serat tapi langsung digigit tuh hancur gitu loh. Krek. Gitu. Nah kan itu daging.
nggak ada kenyalnya sama sekali. Kalau lidah ada seratnya tapi kenyal, makanya digigitnya agak lama. Jadi kalau dibandingkan dengan lidah dan jantung, justru potongan daging sapi di sate ini lebih gampang banget buat dikunyah. Nah, kalau satenya udah approve banget, gimana dengan soto Padangnya nih? Seger banget, ada pedes-pedesnya tapi dikit. Soto Padang itu ciri khas lainnya juga ada ini nih Foodies, potongan paru kering. Kalau nggak paru kadang daging yang kering. Ini yang bikin soto Padang jadi spesial. Kalau di Ajo Soli ini dipadu antara daging, tapi dagingnya daging yang basah sama paru yang kering. Ih, mantep banget. Hujan-hujan makan kuah. Yap, dibandingkan dengan soto lainnya, kuah soto Padang emang termasuk light banget karena nggak pakai santan ya guys. Tapi yang bikin istimewa adalah paduan aneka rempahnya yang kaya banget. Harum dan juga gurih, berpadu sempurna sama semua isian sotonya. Selalu kagum sama paru yang ada di olahan masakan Padang. Keringnya nampol, keringnya maksimal. Dicampur sama kuah tetap masih kering Foodies. Rempah dalam kuah sotonya juga berkhasiat banget loh buat menghangatkan tubuh nih Foodies. Perut kenyang, badan juga nyaman deh, mantap. Sip, terakhir ada teh talua sebagai dessertnya nih. Aku tuh biasanya nggak terlalu doyan teh talua loh Foodies. Kita coba ya. Mantap banget. Manisnya pas. Terus ya kan talua ya, khasnya talua tapi nggak kecium taluanya gitu loh Foodies. Jadi ini masih masuk banget ya aku nih, biasanya aku nggak terlalu doyan soalnya. Seger-seger. Kalian kalau pengen nyoba ini, sate Padang Ajo Soli ini nih yang udah legend banget dari tahun 94, di sini udah terkenal tuh, banyak banget pembelinya. Meskipun hujan tuh ada pembeli juga, ada pembeli karena butuh yang anget-anget, langsung aja bisa mampir. Adanya di mana? Adanya di kawasan Panduraya Bogor. Jangan lupa, sate Padang Ajo Soli. Nggak receh, bener receh, tapi rasanya gak recehan.